Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasih Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit belajar tentang histori masalah tape. Nah, ini saya punya dua tape, ada yang kecil dan ada yang gede. Nah, kita nanti akan belajar tentang yang pertama, histori tape bawaan ori Kijang itu kayak apa aja. Kemudian yang kedua, rekomendasi kalau teman-teman itu bingung pengen upgrade audio. Nah, tapi ini kita tipis-tipis saja karena saya buat video ini terinspirasi dari pertanyaan salah satu subscriber sini juga yang WA saya langsung. Dia itu tanya, Mas, punya tip yang masih bawaan ori Kijang atau enggak, Kijang Super. Nah, karena dia baru proyek untuk restorasi ya, kebetulan kan memang tip zaman dulu itu susah, jadi saya bilang aja saya nggak punya, Mas. Nah, ternyata setelah saya WA percakapan cukup panjang, beliau itu juga belum tahu track record Kijang itu apa aja. Nah, makanya saya buatkan video seperti ini agar kita sama-sama saling untuk membahas ingatan kita kembali berkaitan dengan tip original Kijang, kemudian dan membahas seluk-beluk tentang masalah audio. Karena menurut saya untuk sektor ilmu tentang tip ini masih banyak sekali teman-teman yang kalau kita bukan mania audio ya, bukan speknya untuk kontes, bukan speknya untuk maksudnya yang mania, masih banyak yang istilahnya asal pilih tip tapi tidak tahu pemilihan merek, kemudian apa yang cocok sama karakter kuping saya, apa yang cocok sama selera saya. Karena sebetulnya dari setiap tip-tip yang ada yang dijual di pasaran itu semuanya punya karakter sendiri-sendiri yang tidak mungkin antara satu produk yang dengan yang lain itu tidak sama. Nah, makanya di video ini nanti kita akan bahas satu-satu, oke ya. Tapi sebelumnya, berhubung ini kebetulan saya tag video ini pas hari Lebaran, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita bersilaturahmi di channel Kasih Manual Tech ini saya pribadi banyak sekali berbuat kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Apabila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa lebih bermanfaat, oke ya. Jadi ini teman-teman, langsung saja kita bahas tentang masalah histori tip audio Kijang. Nah, Kijang itu kan dulu pertama kali keluar dari serinya yang Kijang Buaya dulu ya, Kijang Buaya semuanya versi pickup, kemudian Kijang Doyo dan Kijang Super dan Grand Extra faceliftnya, kemudian generasi kapsul sampai Innova dan bahkan yang Ribbon sekarang. Nah, untuk yang muda-muda nanti akan saya batasi sampai Kijang kapsul aja. Kalau yang muda itu kan sudah nggak begitu nggak begitu masih bisa dipelajari karena masih banyak tipnya. Itu kan sudah tip Toyota bawaan, bukan merek-merek zaman dulu dari pihak ketiga. Oke ya, jadi nanti pembahasan ini historinya akan saya batasi sampai Kijang kapsul saja. Oke, jadi dulu yang saya bahas untuk fitur tape atau radio lah. Nah, ini muncul itu di generasinya Kijang Super, oke ya. Jadi pada generasi baik itu Kijang Buaya, Kijang Doyo, itu di meja dashboardnya itu polos, nggak ada tip apapun. Itu yang saya maksud dalam artian bawaan pabrik ya, karena memang dulu mungkin mikirnya mobil pickup buat apa dikasih fitur kayak gini. Oh, jangankan tip, yang Kijang Doyo atau Buaya itu kan dulu bahkan pintunya nggak ada kacanya, masih pakai model jendela yang kain digulung itu kan. Nah, makanya tip ini audio itu muncul di sekitaran Kijang Super tahun 87, 88 atau berapa, saya sendiri juga belum lahir. Untuk detail tahunnya saya tidak begitu paham. Yang jelas muncul di dashboard coklat itu Kijang Super, dan merek pertama yang dipakai Toyota untuk disematkan di mobil Kijang Super itu adalah tip dengan merek Roadstar ya. Nah, di tip itu fiturnya ya zamannya masih kaset pita, jadi hanya ada kaset pita sama radio FM AM SW. Nah, pada masanya ya, jadi Roadstar ini tip Roadstar ini diproyeksikan sama Toyota sebagai merek rekanan yang disematkan di tip original bawaan dari pabrikan Toyota Kijang. Untuk serinya berapa saya nggak tahu dan mungkin sudah ketinggalan jejak, tapi fotonya saya cari di internet masih ada, fotonya seperti ini, oke ya. Jadi saya tanya-tanya setelah saya dapat WA dari orang yang cari tip itu, saya tanya-tanya ke teman saya, ke kerabat, ke keluarga yang memang dulu sudah jauh lebih tahu tentang Kijang. Dan saya tanya masalah merek Roadstar itu, dari paman saya bilang, oh itu dulu tip yang terkenal dengan kepekaannya. Jadi Roadstar itu terkenal peka sama frekuensinya. Tip zaman dahulu itu kan, kalau orang zaman sekarang gengsi masalah fitur ya kan, ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai macam-macam lah, ada Android CarPlay, ada yang
macam-macam. Kalau sekarang kan saingan fitur. Kalau zaman dulu saingannya itu adalah detail masalah dia kemampuan kepekaan menerima sinyal gelombang radio. Jadi semakin dia itu jernih, semakin rapat frekuensinya, itu tip itu berarti lebih terkenal dan istilahnya gengsinya naik lah. Nah, Roadstar itu salah satu tip yang punya nama besar, terkenal sebagai tip yang peka. Itu menurut paman saya. Kalau teman-teman subscriber sini ada yang seumuran 50-60 tahun, mungkin ngalamin merek Roadstar itu. Dan saya sendiri tidak berani berspekulasi lebih karena saya di generasi ini udah nggak menangi penggunaan sama sepak terjang merek Roadstar. Bahkan sampai sekarang pun merek Roadstar itu kayaknya udah nggak produksi ya, atau saya sendiri yang nggak tahu. Tapi yang jelas di aftermarket pun juga Roadstar udah menghilang mereknya. Khususnya dia itu pabrikan dari mana, kalau saya lihat kayaknya itu dari Jepang ya, tapi ya nggak tahu detailnya. Coba nanti di video ini kita scrolling Google aja ya. Oke, jadi tadi secara historical yang pertama, Roadstar itu di generasi Kijang Super yang dashboard coklat. Kemudian Toyota di generasinya yang super berikutnya yang sudah dashboard sedan, atau mulai dari Super G, dia sudah merubah atau mengganti dari merek Roadstar ke Alpine. Nah, Alpine ini sampai ke generasi yang kapsul bahkan. Tapi ada beberapa kapsul yang tahun-tahun muda itu justru mereknya ada yang Panasonic, ada yang Sony teman-teman. Tapi untuk detailnya yang Panasonic yang seri apa, kemudian yang Sony seri apa, saya sendiri nggak paham. Karena mungkin pada zaman dulu itu standarisasi dari sebuah pabrik ngasih item yang harus sama per mobilnya itu mungkin juga nggak seketat kayak zaman sekarang harus seragam semua. Kalau dulu mungkin ketersediaan barang ataupun kerjasama antar pemasok perusahaan nggak tahu gambarannya. Kalau sekarang kan semua mobil keluarin produk harus sama semua, baik itu dari Toyota misalkan ngeluarin Avanza, tipnya harus sama semua. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin, ini baru asumsi atau spekulasi saya ya, kok kenapa di beberapa sejarah atau pendapat kerabat saya itu ada yang Sony, ada yang Panasonic, ada yang Alpine. Nah, saya sendiri kan juga untuk meruntut itu nggak tahu sejarahnya karena literasinya juga nggak ada, di buku pedoman pun nggak ada. Nah, bagi teman-teman subscriber yang mungkin usia 50-60 tahun yang tahu bisa tinggalkan di kolom komentar ini. Yang jelas di seri Alpine ini, kalau tadi Roadstar itu terkenal sama kepekaan dia menerima gelombang yang baik, nah di seri Alpine ini dia lebih terkenal ke detailing suaranya yang lebih bagus daripada seri sebelumnya. Nah, kemudian di Alpine ini yang menarik bagi saya, dan saya sendiri salah satu orang yang senang sama merek Alpine karena sampai sekarang pun Alpine masih produksi ya. Tapi untuk Alpine ini dia pihak ketiga, nggak disematkan di pabrikan kayak zaman dulu. Jadi Alpine ini tip yang punya karakter kuat. Dalam artian karakter kuat itu baik dari segi desain, sampai sekarang kalau ngeluarin produk itu baik yang single din atau double din itu dia punya ciri khas, yaitu tombol-tombol biru atau tombol fisik analog itu yang benar-benar dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, fotonya seperti ini. Kalau teman-teman amati dari yang zaman dulu 80-an 90-an sampai sekarang itu garis-garis desainnya sama. Dan salah satu hal yang terkenal dari Alpine itu adalah detailing suaranya. Sampai sekarang bahkan yang single din Alpine yang masih single belum double din itu harganya ada yang masih jutaan rupiah, karena di sana ada paket DSP-nya ya. Jadi nggak hanya ini aja, tapi ada salah satu alat yang bentuknya kayak tip itu untuk men-setting audio suaranya semacam kayak equalizer, yang benar-benar di situ itu bisa kita acak-acak lah untuk settingan audionya, bisa baik itu mixeringnya berapa hertz, berapa desibel, itu bisa disetting lewat DSP itu. Jadi Alpine benar-benar merek yang punya nama besar dari dulu sampai sekarang, dan itu masih bertahan produksi ya. Jadi beda kayak Roadstar tadi, Roadstar yang udah saya sendiri kehilangan jejaknya, dia kan sekarang juga kayak udah nggak produksi. Jadi untuk Roadstar kita nggak punya banyak referensi untuk dibahas. Oke, lanjut teman-teman. Di generasi Grand Extra atau Super G, Alpine ini keluar sebagai pemasok dari audio untuk seri yang dashboard yang sudah sedan. Nah, di situ di varian yang Super G biasa yang power window itu speakernya ada di pintu, tapi kalau yang sudah Grand Extra berhubung dia sudah power window, di bagian pintu itu ada dinamonya, speakernya itu dipindah digantung di bawah dashboard. Jadi itu salah satu ciri-ciri kalau benar-benar Grand Extra yang sudah power window itu speakernya dia harusnya geser di speaker gantung di bawah dashboard. Nah, atau di bawah laci atau di dekat pedal gas kalau yang sebelah kanan. Nah, itu ada tulisannya Alpine di situ. Jadi pada saat zaman dulu itu tip Alpine itu nggak hanya head unitnya saja, tapi sama speakernya, tapi hanya di depan. Oke ya, hanya di
bagian depan. Kalau yang pintu tengah, karena memang dulu itu kan karoseri ya, dulu kan pickup dari pabrikan. Nah, yang belakang itu kalau yang Grand Extra itu pakai merek Solitron. Nah, sekarang udah nggak ada itu speaker Solitron. Jadi teman-teman kalau lihat speaker belakang bawaan Grand Extra dari karoseri itu mereknya Solitron. Jadi kalau teman-teman nemuin di mobilnya itu speakernya masih Solitron, yang belakang, pintu belakang ya, pintu samping belakang itu, pintu tengahnya itu kalau Solitron berarti masih ori bawaan dari karoseri atau memang belum diganti sama audio yang after sales atau aftermarket. Oke, terus kita pindah ke generasi kijang kapsul. Di generasi kijang kapsul itu tape-nya masih Alpine. Nah, awal-awal itu yang tahun 97 kan kapsul karbu itu masih Alpine. Sampai tahun 2000 ke atas, 2000 facelift-nya itu kan di 2004 ya, di 2000 yang new model itu 2003. Nah, ini yang sedikit agak kontroversi karena seperti yang saya bilang di awal tadi, ada sebagian kijang kapsul itu yang bawaannya merek Panasonic, ada yang Sony. Tapi mohon maaf, koreksi apabila saya salah. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Toyota atau dari teman-teman yang dulu ngalami masanya atau beli tangan pertama kijang kapsul. Apabila saya salah dalam berstatement, mohon dikoreksi karena saya hanya berdasarkan kerabat atau orang tua saya yang dulu pernah memelihara kijang dari generasi Grand Extra kapsul. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini tidak pure murni jadi acuan benar, tapi kita diskusikan bareng-bareng, siapa tahu aja salah. Dan foto-fotonya kurang lebihnya tipnya seperti ini. Oke ya, untuk Panasonic seperti ini, dan untuk yang Sony entah ada fotonya atau enggak, saya belum nemu referensinya, tapi coba aja kita cari ya. Oke, nah itu untuk yang generasi kapsul. Nah, untuk yang generasi selanjutnya yang hampir 2004 akhir itu Toyota udah mulai mengeluarkan tape sendiri dengan labeling di depan ini, biasanya tulisannya Toyota di samping kanan atau kiri ya, tapi tidak ada merek pabrikan, dan ternyata itu biasanya yang memproduksi adalah Kenwood. Nah, jadi pabrikannya itu Kenwood, tapi labeling depannya itu di rebranding Toyota. Nah, ini terjadi di generasi Avanza yang baru tahun 2004 itu Toyota udah mengeluarkan tip-tip seri sendiri dengan merek Toyota. Tapi brandnya Toyota di rebranding, tapi produsennya itu sebetulnya Kenwood. Nah, semacam kayak zaman sekarang, bawaan dari mobil-mobil muda itu misalkan Toyota ataupun Daihatsu itu biasanya adalah produsennya adalah Kenwood lewat merek JVC. Jadi JVC sama Kenwood itu satu rumah ya. Kayak mobil Canter, truk-truk itu, kalau saya kan juga mainannya kadang truk, itu ada JVC, itu produksi untuk yang Canter. Kalau yang L Giga itu juga JVC sama. Jadi cuma tulisannya Isuzu, jadi rebranding di depan aja, tapi produsennya sama, yaitu Kenwood. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama masalah historical tadi udah saya jelaskan kurang lebih 15 menit ini, dan yang di sesi kedua kita akan membahas tentang masalah audio yang cocok untuk kita atau teman-teman siapa yang pusing ataupun yang pengen ganti. Nah, di sini contoh-contoh ini tadi yang saya bilang JVC ini kan, ini bawaan dari Honda Mobilio atau Honda Brio. Nah, di sini JVC, tapi di belakang ini produsennya ini teman-teman, kelihatan nggak? Bisa fokus nggak? Nah, ini Kenwood Corporation ya. Aduh, nggak bisa fokus ya. Bisa nggak ini? Oke ya. Jadi ini oke. Jadi ini dari Kenwood ini, JVC Kenwood Corporation ini, dia itu memproduksi untuk tip-tip bawaan dari dealer. Dan ya ini masih termasuk single din, cuma ukurannya 7 in. Nah, perbedaan single din sama double din itu apa? Saya di sini membahas tidak dari teknis tapi dari orang awam aja. Kalau single din, nah tip single din ini itu adalah tip yang murni multimedianya itu berdasarkan audio saja. Artinya dia lebih mementingkan ke fitur suara, baik itu olahan dari kaset ataupun dari USB ataupun dari Bluetooth ataupun dari radio. Tapi basicnya dia itu belum mempunyai display atau multimedia visual. Jadi single din itu dia lebih concern ke masalah audio saja. Sedangkan untuk yang double din itu sudah multimedia antara baik itu audio maupun visual dari gambar, dan biasanya dilengkapi sama monitor, dan itu yang banyak diterapkan di mobil-mobil sekarang ya, baik itu yang bawaan pabrik maupun yang tidak. Kalau tip-tip bawaan seperti ini biasanya di level-level yang mid-range atau yang mobil versi murahnya. Kalau sekarang kita kenal Avanza itu ada Avanza E, ada Avanza G, ada Avanza yang Veloz. Nah, itu kan trim levelnya beda-beda, dan biasanya semakin tinggi levelnya maka sematan dari audionya semakin baik. Kalau yang murah ya masih analog, kalau yang sudah mahal ya sudah layar sentuh semua gitu. Jadi itu hanya permainan trim level dari pabrik. Nah, di poin kedua ini saya mau menyampaikan bahwasanya apa? Setelah kita mengenal tadi single din dan double din, berkaitan dengan pemilihan audio itu sebetulnya ini hal yang relatif ya, karena setiap orang itu punya selera yang berbeda-beda, punya
karakter kesenangan yang beda-beda. Macam kita ngomongin makanan, yang enak buat saya belum tentu enak buat teman-teman. Jadi tidak ada patokan resmi yang berkaitan, misalkan merek yang terkenal sekarang pilihannya kalau nggak Pioneer, Kenwood ataupun JVC itu yang bagus mana bang. Kadang kan sering tanya di kolom komentar, tip yang bagus buat kijang apa bang. Nah itu pertanyaan yang saya sendiri nggak bisa jawab. Karena apa? Relatif. Teman-teman senang audionya itu tipe orang yang penting bunyi. Kan saya membagi tiga tipe. Yang pertama, orang yang penting bunyi, artinya yang penting ada hiburan di perjalanan. Yang kedua, orang yang senang detailing suara, artinya tidak senang yang glar-glar, tapi senang ke ngeces, ke yang detailing, yang menusuk, yang catchy kalau di kuping istilahnya. Yang ketiga itu orang yang senang dengan bass atau senang dengan low, senang dengan suara-suara yang torsinya kuat, duk-duk atau ngebas DJ lah istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, saya membagi tiga jenis orang dengan audio yang berbeda-beda. Nah, dari tiga jenis selera orang ini, maka pemilihan tip itu juga nanti pasti akan berpengaruh. Oke ya. Tapi garis besarnya kalau saya seperti ini. Tapi ini tidak buat patokan ya, hanya berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, kalau orang tip yang penting bunyi itu biasanya pakai merek-merek yang karakternya kurang kuat, macam kayak JVC, kayak merek-merek Cina. Nah, ngomong lagi tentang tip, membagi tiga jenis orang yang suka audio itu juga dipengaruhi sama budget. Orang ini seneng yang detail tapi budgetnya tipis juga nggak bisa gerak banyak. Seneng ngebas tapi budgetnya tipis juga nggak bisa gerak banyak. Artinya dari ketiga selera ini tadi yang saya rangkum, itu juga kalau audio dipengaruhi sama budget. Semakin gede budget kalian, semakin pemilihan produk merek, semakin kualitasnya pasti akan bagus. Sedangkan kalau seneng pengen yang bagus tapi budgetnya sederhana, terbatas, juga repot. Karena audio itu sesuatu yang mahal menurut saya. Seperti halnya kalau kita ngomongin hedonnya Jawa Timur, bagaimana audio itu bisa menghabiskan beratus-ratus juta. Nah, sama halnya kayak tip-tip sederhana di mobil ini juga sama. Apalagi spek-spek kontes itu bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, untuk membatasi hal tersebut, kita konteksnya dalam hal ini adalah sebagai orang yang normally use atau pemakaian yang harian yang biasa, bukan spek kontes, bukan spek yang untuk tujuan tertentu. Kalau hobi itu udah masalah lain. Nah, yang biasa tadi, balik lagi masalah biasa, teman-teman bisa pakai merek-merek Cina dalam artian yang tidak punya karakter kuat, yang penting asal bunyi. Di situ harganya murah, bisa dari 150.000 bahkan sekarang di Shopee itu ya. Bisa juga merek-merek yang agak lumayan itu JVC, itu juga lumayan karena itu produksinya Kenwood, tapi speknya standar, nggak punya range untuk wah ini kuat di ini itu enggak. Kalau teman-teman yang kedua suka detailing, itu pilihannya bisa di Pioneer. Pioneer itu termasuk salah satu tip yang terkenal, dia nggak begitu kuat di bass tapi dia lebih kuat di range midnya. Dia detailingnya bagus, kemudian catchy lah, kering di kuping itu enak banget. Kemudian kalau nggak Pioneer juga Alpine yang saya sampaikan tadi. Di situ dua merek itu termasuk salah satu rekomendasi yang menjadi acuan kalau teman-teman itu suka tip yang detail. Oke ya. Di pasaran cuma dua itu aja menurut saya yang lumrah dan umum. Nah, dan yang terakhir itu yang suka bass atau sesuatu yang torsinya kuat, nendang. Nah, itu Kenwood. Nah, Kenwood itu terkenal sebagai salah satu tip yang mengutamakan torsi atau bass. Nah, tapi saya disclaimer dulu di sini. Dari setiap perkembangan zaman kan pasti nanti ada yang wah Kenwood ada kok sekarang yang detail gini. Iya, saya di sini ngomonginnya yang single pin yang zaman dulu, maksudnya yang belum berkembang. Semua pabrikan pasti akan menyediakan line up-nya sesuai dengan kebutuhan orangnya. Tapi di sini saya menggambarkan brandingnya tip itu dulu ya, maksudnya yang belum sekarang ngeluarin beberapa produk banyak. Pasti dari Pioneer Kenwood itu kan akan improve untuk kebutuhan masyarakat, tapi image di pecinta mobil dari zaman dahulu dan memang realitanya seperti itu ya yang saya sampaikan ini. Jadi kalau nanti ada yang ngeyel wah Kenwood itu ada juga yang bagus mas detail gini seri ini, nah ya itu kan keluaran yang terbaru, maksudnya improvisasi dari setiap pabrikan karena kebutuhan konsumen kan pasti akan melebar. Nah, selain Kenwood yang ngebas tadi, kalau teman-teman termasuk orang yang seneng ngebas, itu ada salah satunya tip ini, Blaupang. Nah, ini salah satu merek lawas ya, Blaupang. Dan ini juga punya salah satu desain karakter yang kuat selain Alpine tadi. Nah, ini tipnya terkenal berat dari dulu itu Blaupang. Nah, ini salah satu tip-tip badak yang mendorong untuk torsi-torsi kuat. Nah, ya, jadi dari setiap line up yang saya bedakan tiga tadi itu punya dua merek rekomendasi. Yang biasa-biasa aja bisa pakai JVC, bisa pakai Sony,
Oke ya, JVC, Sony atau Cina-Cina bebas lah. Sekarang Cina banyak tuh. Ada Nakamichi, ada Sansui, macam-macam. Saya sendiri nggak mempelajari yang Cina karena memang nggak punya historical yang kuat dari zaman dulu. Ibaratnya kalau ngomongin barang Cina itu dia jualan fitur, nggak jualan histori sama jualan karakter. Yang kedua, kalau pengen detail ya Pioneer ataupun Alpine. Yang ketiga, kalau pengen ngebas ya pilihlah Kenwood ataupun Blaupang. Nah, dari Blaupang sendiri masih produksi. Jadi dari ketiga hal ini dan dua opsional tadi itu masih produksi. Untuk merek-merek lain yang tidak saya sebutkan, ya mohon maaf, saya di sini hanya membicarakan yang masih dijual di pasaran dan mudah untuk didapatkan. Jadi gitu teman-teman, berkaitan dengan pemilihan tip. Belum lagi nih kita bahas masalah speaker untuk 3-way, coaxial itu apa aja, mungkin kita akan bahas di video part 2 berikutnya berkaitan dengan audio. Oke, sudah hampir setengah jam saya berbicara, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ambil hikmah dari apa yang saya omongkan, kalau ada, kalau nggak ada ya saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk teman-teman semua, salam sehat, salam semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.